sore, kembali lagi dengan saya Novita Ramadhani di Pod Nusa, Podcast Indonesia. Sore hari ini saya bersama mahasiswa program studi Sistem Informasi. Di sini ada Mas Chandra dan di sampingnya ada Mbak Aulia. Selamat sore. Sore, Mas. Oke, senyum dong. Oke, hari ini cuacanya emang agak hujan ya, tapi tetap juga semangat kuliahnya tetap ada. Karena apalagi buat Kak Chandra sama Kak Aulia ini baru semester 2. Pastinya semangat kuliahnya masih banyak banget. Apalagi mereka adalah salah satu ikut di BEM. Di sini BEM-nya di bagian apa? Jabatannya kalau boleh tahu? Saya di bagian PSDM. PSDM. Kalau Kak Aulia? Kalau saya sendiri di bagian bendahara. Bendahara. Sudah berapa lama di bagian BEM-nya? Kurang lebih udah 3 bulan ini. 3 bulan ini. Dari pengalaman 3 bulan di BEM nih, nanti kan rencananya pasti akan diangkat menjadi anggota resmi. Iya. Nah, dari situ kalian udah ada gambaran belum sih pertanyaan apa aja yang kalian siapin dan jawaban apa aja yang kalian siapin saat nanti pemilihan? Udah ada dari Mas Chandra? Kalau dari saya sendiri sih ya udah ada. Ada. Kalau Kak Aulia sudah ada ya? Oke. Nah, ini kan mereka satu kelas nih. Pastinya kemana-mana pasti sering bareng. Terus apalagi kesibukan kuliahnya juga bareng nih. Tapi sebelum aku tanya ke sistem informasi itu kayak apa nih, kalau boleh tahu nih dari Kak Aulia, apa sih yang bikin kamu tertarik banget kuliah di sistem informasi? Untuk saya sendiri itu pertama sistem informasi itu lebih ke modern ya. Ya, modern. Karena kita kan menggabungkan ilmu komputer, ilmu komunikasi sebagai bisnis bareng gitu. Itu pengetahuan dulu yang pernah saya tahu itu cuma itu, tapi sekarang tuh kayak lebih luas waktu udah masuk ke sistemnya. Oke, karena semua itu sekarang itu serba online, digital. Bahkan jadi kalau sistem informasi itu lebih melesatnya lebih banyak, lebih cepat karena kan apa-apa sekarang online dan sistem itu pasti banyak dibutuhkan. Kalau dari Mas Chandra sendiri, bagaimana sih gambaran kamu mengenai sistem informasi? Kalau menurut saya sendiri sih sistem informasi itu juga jurusan yang sangat unik dan emang dari dulu saya di SMK udah ambil di jurusan IT dan saya tinggal meneruskan saja dan ngembangin bakat yang saya punya. Oke, nah kalau saya lihat nih dari keduanya nih, dari Kak Chandra, Kak Aulia, itu hampir mirip-mirip jawabannya. Pasti karena sesuatu yang unik dan sesuatu hal yang modern juga di zaman sekarang, di era modern. Nah, tapi sebelum itu nih, apa kalian nggak berpikir dulu nih kalau nanti mungkin di sistem ada suatu kesulitan? Karena di sistem itu tidak hanya tentang online aja, tidak hanya tentang komputer, pasti ada prakteknya juga. Nah, kalau dari Kak Chandra nih, ada nggak sih hal sesuatu yang sulit di bagian sistem informasi yang menurut Kak Chandra itu belum bisa kamu kuasai? Kalau menurut saya sendiri di semester awal ini saya sulitnya di pengkodingan karena memang basic saya belum terlalu paham bahasa Inggris dan saya itu kurang terlalu pede kalau bertanya. Itu. Mungkin itu saja. Jadi di pengkodingan ya? Iya. Jadi aku rasa itu kalau di sistem informasi itu nggak cuma Mas Chandra aja yang bilang kayak sulitnya di pengodingan. Hampir semua mahasiswa di sistem informasi itu pasti ngeluhnya di situ, di pengodingan. Tapi kalau untuk sistem lain itu nggak ada ya, berarti kamu udah bisa? Kalau saya sendiri alhamdulillah udah bisa karena memang basicnya di situ dari awal. Oke, jadi kayak program kayak gitu udah bisa ya. Nah, kalau dari Kak Aulia, apa sih yang paling menurut kamu yang belum bisa atau masih tahap belajarnya lebih banyak daripada yang lain? Untuk semester awal kurang lebih itu sistem basis data dan pengodingan. Karena dulunya itu saya kan anak IPA, jadi kurang mempelajari tentang komputer. Untuk komputer pun saya itu dari dulu tuh nggak pernah mempelajari sama sekali. Dan saya tuh kayak gimana ya, kayak secara otodidak mau belajar karena ingin masuk sistem ini. Karena juga di dunia modern kan semuanya serba digital, jadi saya berusaha untuk mempelajari semua. Oke, hampir sama juga jawabannya pengodingan. Nah, kalau ini kan dari kesulitan. Nah, dari organisasi sendiri, pasti di sistem informasi itu ada organisasi ya. Nah, dari pengadaan atau kegiatan organisasi tersebut, apakah membantu kalian dalam perkuliahan? Mungkin dari di kuliah belum diajarkan, tapi di organisasi kalian ada, atau malah sebaliknya dari organisasi belum ada, terus kalian diajarkan ketika kuliah. Jadi intinya, kalau organisasi itu tidak tentang kalian apa yang dibelajarkan saat kuliah. Jadi gambaran ilmu tambahannya itu ada nggak sih kalau kalian ikut organisasi sistem informasi?
Kalau mungkin lebih simpelnya gini, kalau di komunikasi itu ada point TV atau di televisi. Jadi tidak hanya materi di kuliah, tapi juga di organisasi. Apakah juga ada di sistem informasi kayak gitu? Kalau di sistem informasi itu sebuah organisasinya kan kita biasanya lebih ke ikut PIMNAS atau PKM. Nah itu kita secara keseluruhan dengan lintas cutting atau lintas prodi itu kita biasanya bikin sistem, ya sistem AI. Sistem KI. Nah nanti kalau kalian nih disuruh bikin sistem, nanti untuk hasil akhirnya itu gimana sih? Hasil akhirnya sistem itu lebih ke web, terus ada lagi mungkin dan aplikasi. aplikasi. Oke, kalau dari Mas Chandra sendiri? Kalau saya sendiri kemarin disuruh ikut IoT, tapi untuk IoT sendiri baru bisa dimulai di semester 3 awal karena saya masih semester 2 kan jadinya belum bisa ikut, tapi ya sedikit udah bisa mempelajari karena juga ada kenalan dari kakak tingkat dan mau mengajari juga. Oke. Nah, dari kalian udah kuliah nih, sistem informasi, hal yang paling menarik yang kalian bisa campurkan atau kalian padukan sama hobi kalian itu apa sih di sistem informasi? Mungkin kalau sama anak komunikasi mungkin mata kuliah foto bisa jadi hobi foto juga nih. Kalau kalian nih sistem informasi pasti ada dong. Dari kalian ambil kuliah ini bisa terjun juga di hobi kalian. Kalau saya sendiri sih kan saya juga sambil kerja di toko komputer di tempat PKL saya dulu. Kalau di sini kan ya kayak ada bongkar PC atau benerin laptop, jadi itu bisa saya manfaatin juga di tempat kerja saya. Selain itu kalau nggak di tempat kerja, kalau di kos juga bisa. Oke. Jadi kamu kuliah sambil kerja ya? Iya. Oke, semangat banget berarti ya kuliah sambil kerja. Jadi ini juga bisa memotivasi semua nih calon mahasiswa yang pengen kuliah sambil kerja. Kalau kuliah sambil kerja itu juga bisa, nggak cuma kuliah aja. Dan tentunya di Indonesia itu kuliah itu fleksibel ya. Kalau sangat fleksibel, apalagi buat jurusan sistem informasi. Karena kita menyediakan kelas pagi sama kelas petang. Jadi kalau kelas pagi itu normal ya buat mereka yang pengen kuliah. Tapi kalau pengen sambil kerja bisa ambil yang kelas petang. Jadi kuliah sambil kerja juga. Nah, selanjutnya nih, kan kalau di sistem informasi ya, itu banyak banget hal yang dipelajari. Dari beberapa hal itu, yang paling penting itu apa? Kalau menurut saya sendiri yang paling penting itu kita memahami dari komputer dulu. Komputer itu bagaimana, fungsinya bagaimana, dan cara kerjanya bagaimana. Kalau kita udah bisa memahami dari itu, terus seiring berjalannya waktu kita akan paham dengan sendirinya apa yang diserap lah, yang didapat. Oke. Nah, selanjutnya nih, motivasi kalian nih buat mereka calon-calon mahasiswa yang pengen kuliah di sistem informasi itu apa? Kan ini tadi kalian sudah memberikan gambaran sedikit. Jadi kuliah itu nggak hanya tentang kuliah, tapi kalian bisa membandingkan dengan hobi kalian. Jadi kalian bisa ada perpaduan antara kuliah dan hobi. Nah, ini nih salah satu dulu dari Kak Aulia. Buat motivasi buat adik-adik semua atau calon mahasiswa di luar sana yang pengen kuliah sistem informasi itu apa? Karena kalau di sistem informasi itu terkenal dengan rumus, matematika, pengkodingan sama. Itu halnya dengan kalian yang kalian alami sekarang. Nah, buat kalian itu motivasi yang paling simple dan buat adik-adik bisa semangat kuliah itu apa sih di sistem informasi? Yang pertama itu harus suka, niat itu jelas. Niat dan suka. Apapun hal yang susah, kalau kita misalkan udah suka dan senang, itu semuanya bakal mudah. Yang kedua itu adalah latihan terus-menerus. Iya. Dan menurut saya yang terakhir, agak takut salah, karena setiap berlatih itu pasti ada kesalahan di situ. Betul. Nah, kalau untuk Kak Chandra? Kalau menurut saya sendiri sih yang pertama itu kita harus ada kemauan, ada niat dan keinginan untuk kita harus berkembang. Selain itu yang kedua kita harus punya tujuan kita mau jadi apa. Walaupun kita nggak bisa masuk di sistem informasi, tapi tujuan kita itu harus jelas. Oke, itu adalah beberapa motivasi dari Kak Aulia sama Kak Chandra. Dari gambaran kuliah di sistem informasi, terus kesulitannya di apa, terus hal terpenting dari beberapa bagian kuliah di sistem informasi. Selanjutnya nih, sharing dong selama kalian kuliah, hal menarik yang lucu yang pernah kalian alami nih. Misal kalian lagi praktek nih, mungkin pengodingan, sistem, terus kalian pernah gak sih
kayak nemuin hal lucu. Oh, aku salah di sini, tapi kalian bukannya kayak takut tapi malah ngerasa ini tuh hal lucu yang bener-bener kalian bisa dapetin saat kuliah. Jadi kuliah itu nggak harus monoton ya menurut aku. Misalnya kayak praktek, kalian bisa nih sambil praktek itu bisa sambil ketawa-ketawa sama teman-teman, sharing. Pernah nggak sih kalian ngalamin hal lucu ketika kalian praktek tuh? Mungkin kalian lagi pusing, harusnya sistemnya di kayak gini nih, tapi jadinya malah melencong banget gitu loh. Itu pernah nggak sih? Pernah dari Kak Aulia. Kayaknya ini ketawa-ketawa ini pasti pernah ngalamin hal lucu ketika Kak Aulia praktek ya. Apa sih? Boleh diceritain sedikit aja? Ya, waktu itu kan kita lagi belajar tentang matkul algoritma pengkodingan. Ya. Nah, untuk pemahaman pertama adalah kita udah tahu cara-caranya. Nah, waktu mencoba itu salah satu dari kita tuh coba bareng. Nah, waktu di pengkodingan kayaknya ini udah benar, teman-teman bilang udah benar. Tapi kalau waktu di pencet oke, di submit kok masih error, di syntax error, sampai tanya-tanya teman syntax error. Ternyata waktu kita beranikan tanya ke dosen, oh ternyata ini kurang spasi. Kurang titik, udah itu doang sebenarnya. Oke, padahal itu banyak rumus, jadi sangat berpengaruh ya. Dari sangat semua rumus kurang titik itu sangat berpengaruh. Kira-kira dosennya bilang apa? Ikut ketawa kah atau memarahi? Ya ketawa, berarti diteliti lagi ya gitu. Cuman kayak gitu ya, gitu. Tapi itu bener-bener lucu ya. Lucu juga sih, soalnya banyak yang kayak gitu karena kita kan baru pertama kali mempelajari, jadi ya mungkin masih banyak salah. Tapi masih bisa diperbaiki. Kalau dari Kak Chandra pernah ngalamin sama juga? Ya kurang lebih seperti itu kalau. Karena satu kelas ya, satu kelas. Pernah. Nah, kan aku juga pernah lihat tuh kalau anak sistem informasi itu nggak cuman di bagian sistem sama pengodingan, ada juga yang desain juga kayak gitu. Itu kalian ada nggak sih basic kayak gitu juga? Karena kebanyakan juga kok ada sistem informasi yang juga desain kayak gitu. Jadi dia itu tidak hanya terjun di dunia sistem informasi aja. Adakah salah satu dari kalian, Kak Aulia atau Kak Chandra? Saya ya mempelajari desain juga, karena itu juga penting sih, apalagi TKJ itu pasti ada ya. Ya, udah basic dari awal. Nah, itu kan udah ada nih. Kalau kalian, menurut kalian nih, sistem informasi itu selain dengan terkenal sama jaringan, apalagi sih? Kalau menurut saya sendiri sih, sistem informasi itu ada banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Jenjang karirnya itu sangat luas karena teknologinya udah sangat berkembang pesat, apalagi kalau kita nggak paham dari dunia IT sendiri, kita mau jadi apa gitu. Ya, benar banget sih. Seperti itu. Kalau dari Kak Aulia sama juga kah atau beda sedikit atau lebih banyak? Sama sih, tapi kalau saya lebih ingin jadi ke data analis. Baik di kesehatan atau kesehatan ataupun perusahaan. Oke, karena kalau sistem informasi nanti bisa lanjut ke S1 manajemen informasi kesehatan ya. Jadi tidak begitu jauh untuk peluang masuk di kesehatan juga. Karena banyak juga yang alumni atau dari mahasiswa Politeknik Indonesia Surakarta yang kerja di rumah sakit juga. Kayak gitu. Nah, sekarang ini kesibukannya apa sih selain kuliah? Kalau saya sendiri emang lagi sedang kuliah karena kan saya juga penerima beasiswa, jadi belum dibolehkan bekerja. Tapi untuk akhir-akhir ini saya sedang sibuk menyiapkan PKM untuk PKS. Kalau Kak Chandra sama kah? Kalau saya sendiri sih, walaupun saya juga beasiswa, tapi kan itu karena saya emang dari awal udah kerja dan itu fleksibel banget dari tempat kerjanya. Kadang kalau dari sana nggak bisa ke sana, nanti laptopnya diantar ke kos saya ngerjain dari kos, jadi bisa fleksibel lah. Jadi di kos itu ya ada kesibukan sendiri. Oke, jadi mencari kesibukan di sela sibuknya kuliah. Oke, nah sekarang nih saya tanya yang terakhirnya, apa perasaan kalian nih dari Kak Aulia bisa kuliah di Politeknik Indonesia Surakarta dengan program beasiswa? Pastikan bangga banget. Karena nggak semua mahasiswa di luar sana bisa dapat beasiswa, apalagi untuk kuliah. Nah, dari Kak Aulia sendiri, gimana sih perasaannya bisa kuliah di Indonesia dan masuknya itu jalur beasiswa? Kalau saya itu alhamdulillah sekali dan bersyukur sekali karena sudah dapat diterima sebagai beasiswa. Ya mungkin yang awalnya saya tidak keterima, tapi saya tetap lanjut di tahap 2. Dan itu saya merasa bersyukur dan saya sangat berterima kasih kepada Politeknik Indonesia karena sudah dapat memberi peluang kepada saya untuk kesini dan saya dapat mempelajari sistem ini
untuk melanjutkan pendidikan saya di sini. Baik. Oke, kalau dari Mas Chandra? Kalau dari saya sendiri juga yang pertama ya saya ucapkan syukur saya karena saya masih bisa lanjut kuliah. Karena emang dari orang tua sendiri saya udah nggak minta dan saya udah sendiri dari awal SMK pun udah dari biaya sendiri. Udah Jadi, biaya sendiri ya? iya. Oke, keren banget berarti iya, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Jadi udah dari SMK biaya sendiri. Iya, dari SMK itu udah masuk ke pondok dan itu udah biaya dari pemerintah, full gratis. Full gratis. Jadi dulu SMK-nya modok ya? Iya. Oke, terus sekarang kuliah jauh dari area pondok, gimana perasaannya? Ya sama aja sih. Sama aja, Soalnya di oke. sini juga kosnya itu kayak pondok pesantren bukan Oh. kos biasa. Jadi lebih ke muslim banget gitu Iya, ya? sangat-sangat Oke. muslim. Sangat terjaga gitu ya. Ini Iya. kalau cewek ya sangat terjaga banget gitu Iya. ya. Oke, jadi begini, kalau untuk Kak Chandra dan Kak Ola ini semua beasiswa. Mereka bersyukur karena bisa keterima melalui jalur beasiswa. Iya. Oke, nggak terasa ini untuk waktu hari ini, sore ini sudah amat sore juga. Saya ucapkan terima kasih buat Kak Aulia sama Kak Chandra sudah mau ikut sharing untuk hari ini di podcast Indonesia. Nah, selanjutnya nih buat kalian yang ingin kepoin atau stalking dari Instagram kami bisa langsung aja di poltek_Indonesia. Saya Novita Ramadhani dan Kak Chandra dan Kak Aulia mengucapkan terima kasih yang udah stay live bareng kita sore hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.